Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1 subtema 1 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran IPA kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup itu sendiri ada 3 macam, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang sama. Nah, alat gerak manusia dan hewan itu ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Meskipun tulang ini adalah alat gerak pasif, tapi tulang ini memiliki peranan yang sangat besar bagi tubuh kita. Coba bayangkan kalau manusia tidak memiliki tulang, bagaimana bentuknya? Tentu tidak akan ada bentuknya. Nah, yang kedua yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi dia ini memiliki senyawa yang membuat otot itu bisa bergerak. Jadi otot itu kan menempel pada tulang. Nah, karena otot menempel pada tulang, maka manusia dan hewan itu bisa menggerakkan tubuhnya. Seperti itu. Jadi alat gerak aktif dan pasif ini saling bekerja sama di dalam tubuh kita untuk menghasilkan suatu gerak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu organ gerak hewan. Sekarang bisa diperhatikan contoh di sini. Di sini ada hewan kelinci. Lah, di sini nama organ geraknya. Organ itu adalah anggota tubuh. Anggota tubuh kelinci yang mana yang digunakan dia untuk bergerak? Oh, ternyata dia adalah kakinya. Kaki. Nama organ gerak yang digunakan untuk bergerak oleh kelinci adalah kaki. Fungsi kaki bagi kelinci itu apa? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi fungsi utama dari kaki kelinci digunakan untuk berjalan, bergerak, dan melompat. Selanjutnya, sistem gerak pada hewan itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem gerak pada hewan vertebrata, artinya hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci tadi. Kelinci, kambing, sapi, itu kan memiliki tulang belakang, artinya dia itu terbentuk karena tulang. Jadi tubuhnya itu mempunyai tulang. Lah, yang kedua adalah sistem gerak pada hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput. Jadi siput ini tidak memiliki tulang. Artinya tubuhnya itu lentur karena tidak bertulang. Hewan avertebrata contohnya yang lain yaitu seperti kupu-kupu, cacing, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita beralih kepada materi IPA, yaitu tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kemarin sudah Bu Atika jelaskan lagi, hewan vertebrata itu apa dan avertebrata itu apa. Yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, tahu ya bedanya antara vertebrata dan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang, kalau avertebrata tidak. Avertebrata tidak memiliki tulang. Sekarang kita akan menyimak ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri hewan vertebrata dan ciri-ciri hewan avertebrata kita bandingkan ya. 1. Yang vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan yang avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, hewan vertebrata memiliki otak yang terlindungi oleh tengkorak. Jadi tengkorak itu adalah tulang yang melindungi otak di kepala itu namanya tengkorak. Sedangkan hewan avertebrata memiliki struktur tubuh yang sederhana. Jadi dia tidak memiliki tulang gitu loh. Sederhana itu hanya terdiri dari otot saja tanpa bentuk yang dibentuk oleh tulang itu. Yang ketiga, dari hewan vertebrata memiliki sistem otot. Nah, jadi kita hewan vertebrata
dan manusia itu memiliki dua alat gerak, yaitu tulang dan otot. Kalau tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Gitu. Yang keempat, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kita manusia, kita punya kepala, punya leher, dan punya badan. Ini sama dengan hewan vertebrata yang lain seperti kelinci. Kelinci memiliki kepala, kelinci memiliki leher, kelinci juga memiliki tubuh, gitu. Yang kelima, terakhir dari ciri-ciri hewan vertebrata ya, memiliki suhu tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi kalau pada saat suhu di lingkungannya itu panas, maka tubuhnya juga akan mengikuti panas. Tidak panas-panas banget sih, hanya normal gitulah ya, panas tapi tidak dingin. Nah, kalau suhu di lingkungannya itu dingin, maka tubuhnya juga akan mengikuti terasa dingin seperti itu. Jadi itu adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Yang selanjutnya tadi hewan avertebrata sudah kita bahas, dua, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki struktur tubuh yang sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki tulang tengkorak. Jadi kepalanya itu tidak ada tulangnya kayak siput. Siput itu kan kepalanya empuk ya, tidak ada tulangnya. Yang keempat, biasanya susunan syarafnya berada di perut, kayak alat gerak apa namanya, cacing, siput, itu kan dia pakai perut, otot di perutnya. Itu adalah susunan syarafnya juga berada di situ gitu loh. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan yang sederhana. Jadi cara mengolah makanan yang dia makan sampai kepada seluruh tubuhnya itu memiliki sistem yang sederhana gitu. Yang selanjutnya contoh hewan-hewan vertebrata dan avertebrata. Oke, diulangi lagi. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Diingat-ingat ya. Sekarang contohnya apa saja, Bu? Oke, kita lihat. Contohnya hewan vertebrata. Ini banyak sekali di sekitar kita, yaitu kelinci, kambing, sapi, kucing, ular, burung, ikan, katak, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Sedangkan yang avertebrata ini juga banyak di sekitar kita, yaitu siput, lalat, nyamuk, ulat bulu atau ulat yang ada bulunya, siput, serangga, cumi-cumi, bisa juga kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk serangga ya. Oke. Jadi paham ya bedanya antara vertebrata dengan avertebrata. Kalau vertebrata itu ada tulangnya, sedangkan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang. Yang selanjutnya kita akan menemukan perbedaan dari hewan satu dan hewan dua. Hewan satu itu ada hewan apa? Ya, hewan kelinci. Yang kedua ada hewan siput. Oke, sekarang kita akan bedakan antara hewan kelinci dengan hewan siput. Yang pertama hewan kelinci, yaitu hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang kan. Yang kedua yaitu yang siput, yang siput ini avertebrata ya, bukan vertebrata. Terus yang kedua, kelinci bergerak dengan kakinya, sedangkan siput bergerak dengan otot perutnya. Kemudian kelinci bergerak dengan cara berjalan dan melompat, sedangkan siput berjalan dengan cara bergerak dengan cara merayap atau melata. Jadi kalau kelinci itu melompat-lompat, sedangkan siput dia melata, merayap ya. Nah, yang keempat, gerakannya cepat. Kalau kelinci itu gerakannya cepat sekali, sedangkan siput gerakannya sangat lambat. Ini adalah perbedaan karakteristik dari kelinci dan siput. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan atau suatu kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf itu. Lah, ide pokok itu disajikan sebagai kalimat utama. Nomor 2. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi, ketika akan membuat suatu paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian dikembangkan agar menjadi banyak, dan ketika kalimat itu menjadi banyak, maka dia akan berubah menjadi paragraf.
Selanjutnya macam-macam paragraf, yaitu ada paragraf deduktif di mana kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian diikuti dengan kalimat pengembang, dan yang kedua adalah paragraf induktif yang ide pokoknya ada di akhir paragraf. Jadi kalimat pengembangnya dulu, kemudian ada ide pokok di akhir paragrafnya. Yang selanjutnya, cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Jadi, cara mencari ide pokok dalam suatu paragraf itu kita harus membaca dengan teliti satu paragraf itu. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita menentukan inti dari paragraf tersebut itu apa. Lah, inti dari paragraf itu dinamakan dengan ide pokok atau kalimat utama. Selanjutnya di sini akan Bu Atika beri contoh dari paragraf yang sudah kita baca di atas dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan di paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah satu kalimat. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiganya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf ini, ide pokoknya yaitu ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok dari paragraf ini. Kemudian kalimat pengembangnya itu yang mana? Kalimat pengembangnya yang bergaris kuning ini. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini merupakan kalimat pengembang dari kalimat ide pokok sebelumnya. Setelah kalimat utama atau ide pokok selalu diikuti dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Atika ya. Nah, untuk video ini ada 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.